Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 24 Mei 2025, hari Sabtu. Teman-teman, kondisi dari market Fear and Greed berada di posisi 78. Ya, jadi bisa dibilang sekarang sudah berada dalam posisi extreme greed. Biasanya sih kalau udah extreme greed kayak gini, seller akan mulai berdatangan ya, akan mulai mengambil kesempatan untuk profit taking, karena ibaratnya retail-retail udah pada panik untuk membeli. Impactnya otomatis yang udah pegang barang lebih dulu, yang membeli ketika posisi sedang dalam extreme fear ataupun fear, itu biasanya akan mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan, entah itu sebagian atau mungkin beberapa aset yang memang sudah sempat diakumulasi sebelumnya. Kalau kita lihat sih untuk hari ini kita nggak akan dapat berita yang gimana-gimana, teman-teman. Hari Sabtu biasanya market udah pada mulai mengurangi aktivitas ya. Jadi trader-trader yang sebelumnya aktif melakukan trading pelan-pelan udah mulai mengurangi posisi dan kecenderungan mengambil libur di weekend gitu. Jadi kalau kita lihat dari narasi news, nggak akan terlalu memberikan impact yang gimana-gimana untuk pergerakan dari pasar. Otomatis volume perdagangan pun juga akan turun, aktivitas wheels juga pasti akan menurun di weekend. Teman-teman, sedikit review aja untuk data yang kita temukan kemarin. Kemarin ada rilis data Fed Balance Sheet Amerika Serikat, overall masih turun ternyata. Fed Balance Sheet-nya terus mengalami penurunan, otomatis liquidity di market ini makin lama makin mengecil ya. Yang tentu saja kalau liquidity-nya makin kecil, otomatis ya angan-angan untuk mencapai all time high yang tinggi itu cenderung akan diredam dengan kondisi yang seperti saat ini. Gitu, kita membutuhkan banyak dana, banyak liquidity yang masuk ke pasar supaya market bisa totally positif. Gitu. Kemudian juga kemarin kita dapat data tentang CPI and core CPI inflation dari Jepang, di mana ada kenaikan ya dari national core CPI dari Jepang dari 3,2 menjadi 3,5. Kemudian juga untuk CPI-nya juga masih bertahan di 3,6. Artinya apa? Artinya perekonomian Jepang pelan-pelan growth, teman-teman. Ya bertahan lah istilahnya. Dia nggak masuk ke zona resesi kembali seperti yang terjadi waktu 2022 kemarin. Dan ini udah menunjukkan tren yang semakin pulih ya sejak 2 tahun terakhir kurang lebih. Dan kita juga dapat kemarin data core retail sales dari Inggris. Lalu dari Amerika Serikatnya ada new home sales. Itu beberapa data yang kita temukan di pasar. Kalau kita lihat dari beberapa sentimen market sih sebenarnya lumayan bagus. Ya, meskipun Bitcoin tadi malam itu ada koreksi dari sebelumnya berada di all time high ya, kisaran 111, terus membuat koreksi ke 108.500 saat ini dengan Bitcoin dominance yang mengalami peningkatan, altcoin yang sempat ada ke trigger sedikit naik kemarin kembali mendapatkan pressure gitu. Jadi kalau kita lihat sih dari kondisi saat ini market cenderung korektif ya, mungkin sesuai dengan fear and greed yang memang sudah berada dalam kondisi extreme fear. Jadi udah harus berhati-hati sih teman-teman yang mungkin masih FOMO, bisa untuk bersabar dulu, tunggu momentum. Biasanya di fase-fase seperti ini akan tercipta proses koreksi yang akan terjadi dalam beberapa hari. Seperti itu. Nah, kita mereview lagi terkait dengan produk Bitcoin Spot ETF. Kemarin ada hampir 1 miliar US dollar masuk ke pasar, akumulasi dari BlackRock, Fidelity, ARK and 21 Share ya. Ini BlackRock kemarin dana inflow-nya sampai 877 juta US dollar. Ini yang paling besar dari periode-periode sebelumnya. Ini ngeri banget sih, ada inflow yang sangat besar masuk ke produk Bitcoin Spot ETF. Merupakan sebuah indikasi sinyal kuat ya, di mana market udah pada banyak membeli produk Bitcoin Spot. Nah, kemudian juga data dari
Ethereum Spot ya, kemarin ada pembelian net inflow sekitar 110 juta US dollar yang masuk. Ini juga merupakan sebuah indikasi yang positif untuk produk Ethereum Spot gitu. Jadi kalau kita lihat sih dari aliran dana kayaknya semua masuk ke kripto ya. Cuman mungkin secara teknikal kita melihat secara jangka pendek ini ada kayak koreksi-koreksi yang tercipta. Teman-teman, ada perusahaan bernama Semler Scientific ya, dikabarkan baru saja kembali dalam rencananya untuk melakukan pembelian terkait dengan Bitcoin. Kemarin kedapatan perusahaan ini mengumumkan mereka beli 455 Bitcoin dengan total sekitar 50 juta US dollar. Dia dapat di averaging price sekitar 109.800-an. Jadi bisa dibilang ya 109.000 ini ya dia berarti baru melakukan akuisisi atau akumulasi terhadap Bitcoin. Jadi ini awal yang baik sih. Sebenarnya banyak sudah perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak sebesar strategi atau nggak sebesar BlackRock yang pelan-pelan udah mulai cicil Bitcoin mereka. Gitu. Ini kalau terus terjadi sampai ke depan, ini bakalan bikin Bitcoin ini ibaratnya dikuasai oleh banyak institusi. Ya, jadi akan sangat menarik untuk kita melihat seperti apa harga ke depan. Kemudian bagi teman-teman yang sedang menunggu beberapa produk ETF yang akan mendapatkan approval kayak XRP ETF, kemudian Litecoin ETF, itu masih di delay ya teman-teman. SEC sendiri masih berfokus pada mereka punya apa namanya? Mereka punya kerangka rancangan undang-undang yang memang masih dalam penggarapan. Jadi mereka belum terlalu berfokus untuk approve beberapa produk altcoin ETF gitu. Jadi mungkin momentum untuk aliran dana atau narasi yang masuk ke altcoin nampaknya masih akan terpengaruhi sih karena ada delay dari approval crypto ETF. Ya, jadi ini masih bakalan kita nantikan ke depannya seperti apa. Kemudian kemarin ada berita juga di mana Trump dikabarkan berencana untuk mengenakan tarif sampai 50% untuk Uni Eropa. Ya, ini dia mengatakan dia sedang mencari kesepakatan. Jadi ini masih berupa apa ya? Belum berupa keputusan sih, teman-teman. Sementara kan kalau kita lihat kemarin beritanya lumayan bagus ya, Donald Trump, Uni Eropa sudah dapat kesepakatan, tapi tiba-tiba ada muncul berita kayak gini lagi di mana ini merupakan sebuah berita yang bisa dibilang negatif lagi untuk market ya, sehingga mungkin kemarin ada penurunan juga yang memberikan impact terhadap koreksi tiba-tiba pada Bitcoin. Mungkin karena impact dari rencana pengenaan tarif dari Amerika Serikat ke Uni Eropa yang terlampau lumayan besar juga 50% gitu. Tapi ini masih akan mendapatkan pembahasan ke depannya ya, kapan dan bagaimana ini bakalan diberlakukan. Katanya sih untuk new import tarif ini dimungkinkan kemungkinan baru akan berlaku itu di 1 Juni ya. Selain itu, selain dengan Uni Eropa, Amerika Serikat juga berencana untuk memberikan pengumumannya lagi untuk bagaimana tarif kepada India. Ya, ini diprediksi juga akan mendapatkan keputusan antara 7 sampai 10 hari ke depan. Jadi kurang lebih tanggalnya sama di tanggal 1 Juni. Ya, mungkin bisa lebih awal, bisa saja lebih mundur lagi gitu. Tapi yang pasti nampaknya 1 Juni ini bisa menjadi salah satu hal yang bakalan dinantikan oleh pasar. Jadi pasar yang semulanya positif karena ada beberapa deal yang sudah dilakukan oleh Trump, kembali karena ada sentimen negatif mungkin akan kena dampak lagi, teman-teman. Nah, Trump juga sudah mengenakan atau berencana untuk mengenakan tarif ya 25% untuk produk Apple yang diproduksi bukan di Amerika Serikat. Nah, Apple kan udah banyak tuh mindahin pabriknya, ada ke Cina, mungkin sekarang merambah ke India, teman-teman, karena biaya produksinya di sana lebih murah dibandingkan dengan di US sendiri. Nah, itu produk-produk yang dibikin di luar Amerika Serikat itu rencananya juga akan kena kenaikan tarif, ya, meskipun itu produk dengan logo dari US sekalipun, gitu. Artinya logo dari perusahaan yang listing di Amerika.
Kalau diproduksi di luar Amerika Serikat tetap akan dikenakan pajak. Ini tentu saja akan bikin mungkin iPhone menurun ya secara permintaan mungkin karena memang peningkatan harga yang akan terjadi dan mungkin akan bisa menjadi momentum untuk perusahaan-perusahaan atau produk-produk lain ya di luar Apple yang mungkin bisa membanjiri Amerika Serikat gitu. Tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Lalu ada beberapa perusahaan bank besar kayak JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo itu saat ini sedang berdiskusi gimana kalau mereka akan bikin stablecoin gitu. Jadi katanya sih untuk bank-bank besar ini dia melihat bahwa akan ada efisiensi terkait dengan isu transfer ya, terutama cross border, transfer layanan lintas benua, lintas negara itu cenderung akan lebih efisien ya, lebih murah biayanya jika mereka mensupport terkoneksi atau mungkin bisa create yang namanya stablecoin baru. Jadi ini akan memudahkan untuk transfer, teman-teman. Ya sebenarnya sih stablecoin itu bisa dibilang salah satu aset yang paling aman dan sangat menguntungkan ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang pengen berbisnis di sana. Buktinya adalah kayak USDT itu sudah bisa dapetin profit sampai bermiliar-miliar teman-teman dalam periode beberapa waktu saja. Impact dari mana USDT ini menjadi top stablecoin ya saat ini dengan market cap paling besar gitu. Makanya perusahaan-perusahaan lain kayak Ripple itu kan juga meluncurkan produk stablecoin. Nah, ini juga dilihat nih kesempatan kayaknya oleh bank-bank besar ini gitu. Jadi mereka berencana untuk memanfaatkan stablecoin tersebut sih untuk memudahkan layanan transfer untuk nasabah-nasabah mereka gitu dengan tujuan untuk efisiensi. Jadi udah mulai melihat ke arah sana. Kemudian nah ini US Treasury yield-nya terus mengalami kenaikan. Ini akan membuat investor-investor itu mulai melirik mungkin US Treasury. Cuman masalahnya adalah semakin dinaikkannya yield ya sejak tanggal 5 April 2025 kan yieldnya nih terus naik nih. Tapi ternyata pembelian bond itu tidak terlalu menarik untuk banyak investor gitu. Apakah itu retail ataupun itu dari institusi. Ya, kenyataan di lapangan adalah yield yang meningkat itu berarti return yang ditawarkan oleh US sendiri ini belum diminati oleh pasar gitu. Makanya yieldnya coba dinaikkan terus dengan harapan banyak orang yang bakalan mau melakukan pembelian gitu. Tapi ternyata makin dinaikkan yieldnya justru ya orang-orang juga masih belum terlalu banyak yang tertarik gitu. Nah biasanya negara-negara yang ready untuk membeli US Treasury itu kayak Jepang. Tapi saat ini Jepang dalam kondisi red flag katanya. Karena apa ya bisa dibilang mereka ini sedang growing dari keterpurukan yang terjadi pasca COVID kemarin. Gitu, pertumbuhan dari ekonomi Jepang itu pelan-pelan mulai naik ya, tapi di posisi saat ini juga mereka seperti kayak mempertahankan nilai tukar yen mereka. Kalau seandainya Jepang tidak berfokus pada kedalaman ekonomi mereka dan lebih berinvestasi keluar dulu, ini akan bikin mungkin kekuatan dari yen akan menurun sehingga ya Jepang mungkin juga bisa mengalami penurunan gitu secara kondisi makronya. Tapi kalau Jepang saat ini dilihat dari posisinya sih mereka ini sedang berfokus untuk menguatkan dulu ya internal mereka. Artinya menguatkan daya beli di dalam negeri mereka. Jadi mereka lagi fokus di dalam negeri dan belum mau membeli banyak US Treasury dari Amerika Serikat. Nah, itu dari Jepang. Cina pun juga sama. Stimulus fiskal Cina dorong defisit anggaran selama 4 bulan ke rekor tertinggi. Nah, belakangan ini Cina juga memberikan banyak stimulus fiskal ya dari dari negara mereka seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan liquidity untuk Cina. Kenapa? Karena Cina ini kan di COVID kemarin ya setelah COVID 2021 2022 itu beberapa perusahaan properti mereka kan kolaps, teman-teman. Evergrande dan masih banyak lagi ya. Itu banyak yang tumbang
karena yaitu daya beli masyarakat Cina waktu itu turun parah. Nah, sehingga sekarang mereka berencana untuk memberikan stimulus ini dengan tujuan supaya orang-orang bisa memulihkan perekonomian mereka kembali. Nampaknya Cina juga sedang berfokus untuk apa namanya memperkuat kedalaman dari internal mereka gitu. Jadi apalagi ada perang tarif kemarin, ini bikin Cina benar-benar defensif di posisi sekarang gitu. Jadi bisa dibilang ya mungkin US Treasury makin lama makin tidak diminati, dan kalau hal tersebut terjadi bisa jadi ini bisa jadi ya teman-teman, The Fed yang harus ambil tindakan gitu. Artinya The Fed yang harus bail out. Kalau itu terjadi maka liquidity akan meningkat di market. Kalau liquidity meningkat otomatis akan menjadi sentimen yang bagus ke depannya untuk pasar. Tapi sejauh ini sih belum ada ibaratnya berita terbaru ya gimana tindakan yang akan diambil nanti oleh The Fed. Apakah The Fed bakalan berani bail out? Kalau berani ya bisa jadi akan sangat positif untuk market. Nah, sekarang kita bahas gimana aliran dana dari pasar. Kemarin ya sebelum penutupan dari XAU atau dari gold mencapai level tertingginya, teman-teman, naik 2%, bahkan kemarin lebih ya, 2, sekian persen lah kenaikannya. Tapi sekarang ini dikit lagi bakalan tutup market. Jadi saat ini dalam kenaikan 2%, artinya market gold ini penuh dengan ketidakpastian. Saya mewaspadai gold ini bisa create new all time high guys. Karena kalau kita perhatikan dari movementnya di time frame 4 jam, ini dia udah udah gagal sama double bottom sebelumnya. Ini kita sempat wanti-wanti ya double bottom dari gold. Kita expect goldnya koreksi. Tapi per tanggal 15 Mei kemarin udah ada spike up yang berarti udah fail ya, udah fail untuk double bottomnya, dan kita melihat pattern yang baru yaitu ada bull flag, potential bull flag in the bigger picture atau mungkin descending channel, teman-teman yang memantau dengan target kalau dia bisa breakout dari level 3.380 ini akan bisa menjadi peluang yang bagus untuk gold kembali create new all time high. Nah, kenapa goldnya naik? Kemarin kita sudah sempat bahas ya, di mana Amerika Serikat berencana untuk menjadikan gold ini bisa dibilang apa ya, tier 1 untuk aset kelas, teman-teman. Artinya kalau itu terjadi, maka perbankan besar atau perusahaan-perusahaan besar itu tentu saja akan lebih banyak memilih gold. Itu salah satu kenapa gold mengalami kenaikan. Kemudian juga kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi nampaknya mulai memanas kembali terkait dengan perang tarif, otomatis ada ketidakpastian di sana. Jadi ini bisa memungkinkan emas masih bisa rally gitu. Kalau kita lihat juga dari kondisi dari indeks dolar so far masih turun 0,83%, disertai juga dengan S&P 500 yang kemarin turun 0,67%. Jadi secara jangka pendek berarti ada yang profit taking di Bitcoin, ada yang profit taking juga di S&P 500 ya. Karena ketidakpastian, justru mereka banyak yang masuk ke emas. Gitu. Jadi kesimpulan sementara seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari apa yang terjadi saat ini, S&P 500 masih meninggalkan gap ya. Ini masih akan berpotensi untuk ketutup nanti. Gitu. Sementara Bitcoin kalau kita lihat secara teknikalnya, aku melihat Bitcoin ini ada peluang sih, memang kemarin ya kita sudah sempat bahas di 107 sebagai area support. Makanya jangan terlalu FOMO, tapi overall ini masih dalam kondisi pergerakan yang baik sebenarnya. Jadi setelah Bitcoin ini sideways sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 20 Mei, ini kan dia bergerak nih dalam sebuah triangle. Ya kan, dia berhasil breakout di sini, kemudian naik sampai all time high, and then setelah itu kita expect ada koreksi dulu. Koreksi untuk jemput liquidity yang ada di sini. Gitu, di kisaran area 107, mungkin bisa lebih bawah lagi 105 gitu. Tapi ini masih tergolong
wajar, teman-teman. Masih dalam kategori wajar, di mana market ini sebenarnya masih dalam kondisi yang cukup strong. Smart money overall memang mengalami penurunan, volume perdagangan kemarin juga bisa dibilang mengalami penurunan. Tapi kalau dari saya sendiri sih melihat ini masih saya perhatikan menjadi koreksi wajar. Gitu, bukan tanda dump atau gimana-gimana. Nah, tapi untuk lebih memastikan hal tersebut, kita perlu perhatikan juga gimana closing daily time frame untuk Bitcoin hari ini. Seandainya kalau pergerakan Bitcoin closingnya di bawah dari level 109.700 US dollar ya, atau ya kita bisa bulatkan ke 110.000 lah. Seandainya kalau Bitcoin closing di bawah level tersebut, berarti di time frame daily ada possibility untuk Bitcoin kembali melanjutkan fase koreksinya. Jadi seandainya Bitcoin koreksi di bawah dari 110.000 menurut daily close-nya ya itu ya udah waktunya kita buat koreksi mungkin beberapa tahap karena kalau kita mau jujur-jujuran juga selama beberapa bulan udah ya Bitcoin ini belum sama sekali membuat koreksi. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 minggu kurang lebih teman-teman. Bitcoin ini terus-terusan positif. Bahkan kita ongoing untuk create minggu ke-7. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat wajar untuk Bitcoin kalau dia harus ambil break dulu. Artinya harus koreksi dulu, mungkin beberapa minggu, 2 minggu ya mungkin untuk ambil liquidity yang ada di bawah. And then mungkin baru next move-nya kita bisa create level yang lebih tinggi. Gitu. Jadi saya sih melihat positif aja untuk Bitcoin. Seandainya kalau dia memang butuh koreksi dulu, ya bisa jadi akan koreksi-koreksi. Ya, terus juga Bitcoin dominance bisa dipantau karena Bitcoin dominance ini salah satu indikator apakah pergerakan altcoin bisa rally atau justru malah tertekan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi buat teman-teman ada yang nanya kemarin apa indikator untuk altcoin ya. Yang pertama itu Bitcoin dominance boleh dipantau. Kalau Bitcoin dominance-nya naik, berarti dominasi Bitcoin atas altcoin cenderung menguat. Bitcoin-nya akan strong. Nah, tergantung kita lihat apakah pergerakan Bitcoin akan turun atau naik. Biasanya, kalau Bitcoin dominance-nya naik, sementara Bitcoin-nya turun, itu altcoin biasanya dump parah. Tapi kalau pergerakan Bitcoin-nya cenderung naik, tapi Bitcoin dominance-nya juga mengalami kenaikan, biasanya altcoin itu cuma bisa bengong, dan mungkin ada kenaikan-kenaikan sedikit di beberapa altcoin gitu. Tapi kecenderungannya altcoin pasti bakalan menunggu ketika Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan. Nah, akan tetapi kalau sebaliknya, Bitcoin dominance drop, sementara Bitcoin-nya mungkin tidak terlalu tinggi ya pergerakan naiknya, itu biasanya terjadi all season, teman-teman. Meskipun itu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, hal yang penting untuk menunggu all season adalah Bitcoin dominance wajib turun, sementara Bitcoin-nya sendiri itu diharapkan tidak ada dump. Bisa dibilang sideways atau sedikit mengalami kenaikan. Itu biasanya bakalan sangat positif. Nah, indikator yang lain yang bisa teman-teman pantau adalah total tree. Total tree ini adalah market cap crypto tanpa menghitung Bitcoin sama Ethereum. Otomatis dari BNB, Cardano, itu semuanya masuk ke total tree ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih dari performance, sebenarnya total tree ini masih cenderung bagus ya. Di daily time frame pun kita juga aware saat ini kondisinya sudah breakout dari inverse head and shoulders, kita expect ada kenaikan tentu saja dan mungkin bisa memulai yang namanya mini all season gitu. Semoga saja bisa terrealisasi. Selain itu juga teman-teman bisa cek di Google ya untuk melihat gabungan dari sentimen dan juga technical serta fear and greed yang sudah digabungkan dalam sebuah data. Kalian bisa cek di All Season Index, kemudian masuk ke ini Bitcoin Center. Nah, di sini ada indikatornya dan sangat-sangat mudah untuk teman-teman memantau. Saat ini kita berada di Bitcoin Season karena dilihat dari indeks kita berada di bawah level 25 ya, sementara All Season Index ketika dia sudah berada di poin 75 ke atas itu berarti kita sudah masuk ke All Season. Nah, harus di take note ya, ketika kita masuk di all season, jangan malah beli atau FOMO. Justru teman-teman harus jual altcoin kalian.
Sebab fase old season ini biasanya tidak terjadi lama. Mungkin saja sekitar 3 hari atau 4 hari. Bahkan yang paling lama pernah seminggu sih, teman-teman. Tapi itu nggak berlangsung lama lah. Justru jangan FOMO di momentum kali itu. Ya, teman-teman harus prioritaskan untuk profit taking ketika kita sudah masuk ke old season atau di atas poin 75. Jadi itu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga ya untuk join di komunitas Telegram kita. Kita punya komunitas Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk pasar di seputar investasi. Tentu saja bagi teman-teman yang pengen untuk join, boleh langsung join. Ya, linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.